Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa kelas 3E Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi irisan kerucut, yaitu elips. Adapun poin-poin yang akan kami bahas mengenai materi ini yaitu yang pertama ada definisi dari elips. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur pada elips. Yang ketiga persamaan elips. Yang keempat persamaan garis singgung pada elips. Dan yang kelima bagaimana cara melukis elips. Sebelum ke penjelasan, marilah kita saling mengenal. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama ada saya, Seli Marlinda, dengan NPM sekian sebagai penyaji kedua. Kemudian ada rekan saya yaitu Syaira Aisyah Putri dengan NPM sekian sebagai penyaji pertama. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan lebih lengkapnya yuk mengenai materi irisan kerucut yaitu elips. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi elips. Bisa kita perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Elips didefinisikan sebagai suatu tempat kedudukan pada titik-titik tertentu yang jumlah jaraknya pada dua titik tertentu selalu saja tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus elips. Selanjutnya, elips diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Kita perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ketika memotong semua bagian dari selimut kerucut, maka akan membentuk sebuah elips. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur elips. Terdapat dua macam bentuk elips, yaitu elips horizontal dan juga elips vertikal. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur elips horizontal di titik M0,0. Bisa kita perhatikan juga gambar yang ada di sebelah kanan. Yang pertama itu pusatnya di M0,0. Titik puncaknya di yang pertama titik A, negatif A,0, B, A,0, C, 0, negatif B, dan D, 0, B. Kemudian panjang sumbu mayornya sama dengan 2A dan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Untuk titik fokusnya yaitu di F1 negatif C, 0 dan F2 C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. Selanjutnya ada unsur-unsur elips vertikal di titik M0,0. Yang pertama itu pusatnya di M0,0. Kemudian titik puncaknya di titik pertama A 0, negatif A. Titik kedua B 0,A, titik ketiga C negatif B, 0 dan titik yang keempat D B, 0. Untuk panjang sumbu mayornya adalah 2A dan panjang sumbu minornya adalah 2B. Titik fokusnya berada di F1 0, negatif C dan F2 0, C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per A. Direktrisnya adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan yang terakhir panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A. Untuk unsur-unsur elips horizontal di titik M, P, Q, pusatnya berada di M, P, Q, titik puncaknya di titik yang pertama ada A, P dikurang A, Q, titik yang kedua B, P ditambah C, Q,
titik ketiga C, P, Q dikurang B, dan titik yang terakhir adalah D, P, Q ditambah B. Untuk panjang sumbu mayornya adalah 2A dan panjang sumbu minornya 2B. Titik fokus di F1 adalah P dikurang C, Q, dan F2-nya P ditambah C, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya adalah C per A, dan direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C ditambah P. Dan yang terakhir, panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. Untuk unsur yang terakhir adalah elips vertikal di titik M, P, Q. Yang pertama pusatnya di M, P, Q. Titik puncaknya yang pertama di titik A, P, Q dikurang A, titik B, P, Q ditambah A, titik C, P dikurang B, Q, titik D, P ditambah B, Q. Panjang sumbu mayornya 2A dan panjang sumbu minornya 2B. Untuk titik fokusnya berada di F1, P, Q dikurang C, dan F2, P, Q ditambah C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya adalah C per A, direktrisnya adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C ditambah Q, dan yang terakhir panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai persamaan elips. Yang pertama, ada persamaan elips dengan titik pusat di M0,0 dan sumbu mayor atau sumbu terpanjang sejajar sumbu X. Persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk pembuktiannya, titik fokus berada di F1 negatif C,0 dan F2 C,0. Jaraknya F1 ke F2 adalah 2C. Titik puncaknya berada di titik A, negatif A,0, di titik B, A,0, di titik C, 0, negatif B, dan di titik D, 0, B. Titik pusatnya yaitu M, 0,0. Nah, kita ambil sembarang di titik P, X, Y pada kurva elips. Jarak titik P ke F1 dan titik P ke F2 adalah tetap, yaitu sebesar 2A, dengan A lebih besar dari 0. Artinya, dapat dituliskan bahwa jarak F1 ke P ditambah jarak F2 ke P adalah 2A. Kita perhatikan segitiga DMF 2 pada gambar di sebelah kanan adalah segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau bisa kita tuliskan A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Untuk persamaan elips yang kedua, di sini terdapat persamaan elips dengan titik pusat di titik M dengan koordinatnya 0,0 dan sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya ini sejajar dengan sumbu Y. Atau dapat dikatakan persamaan elips ini berbentuk vertikal dengan titik pusatnya di titik M dengan koordinat 0,0 yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk rumusnya dapat dituliskan dengan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di bagian sebelah kanan. Kemudian kita akan melakukan pembuktian mengenai rumus dari persamaan elips tersebut. Untuk pembuktiannya, di sini kita telah mengetahui unsur-unsur yang ada pada elips bentuk vertikal dengan titik pusatnya di 0,0 yang sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini diperoleh untuk titik fokusnya itu ada titik F1 dengan koordinatnya 0, negatif C,
titik F2 dengan koordinatnya 0,c. Kemudian jarak dari F1 ke F2 ini adalah sebesar 2c. Kemudian telah diketahui juga di sini untuk titik puncaknya yaitu titik A dengan koordinat 0, negatif A, titik B dengan koordinat 0, A, titik C dengan koordinat negatif B, 0, dan titik D dengan koordinat B, 0. Kemudian telah diketahui juga untuk titik pusatnya yaitu di titik M dengan koordinat 0,0. Nah, kemudian kita ambil sembarang titik pada elips. Kita misalkan titik P dengan koordinatnya X, Y. Maka jarak titik P ke titik F1 dan titik P ke titik F2 itu tetap, yaitu sebesar 2A. Dengan syarat A-nya ini lebih dari 0. Artinya dapat dituliskan jarak dari F1 ke P ditambah jarak dari F2 ke P ini sebesar 2A. Kemudian kita perhatikan segitiga yang terbentuk dari titik D, M, dan juga F2. Nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya itu di titik M, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan B kuadrat. Baik teman-teman, untuk persamaan elips yang ketiga, di sini terdapat persamaan elips dengan titik pusatnya di titik M dengan koordinat P, Q dan sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya ini sejajar dengan sumbu X. Atau dapat dikatakan persamaan elips ini berbentuk horizontal dengan titik pusatnya di titik M dengan koordinat P, Q yang sejajar dengan sumbu X. Untuk rumusnya dapat dituliskan dengan X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk gambar elipsnya dapat teman-teman perhatikan yang ada di bagian sebelah kanan. Persamaan elips yang keempat, di sini terdapat persamaan elips dengan titik pusatnya di titik M dengan koordinat P, Q dan sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya ini sejajar dengan sumbu Y. Atau dapat dikatakan persamaan elips ini berbentuk vertikal dengan titik pusatnya di titik M dengan koordinat P, Q yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk rumusnya dapat dituliskan dengan X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Untuk gambar elipsnya dapat teman-teman perhatikan. Untuk materi yang keempat, di sini ada persamaan garis singgung pada elips. Persamaan garis singgung pada elips ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung pada elips dengan gradien M. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik, yaitu X1, Y1. Untuk persamaan garis singgung pada elips jenis pertama, yaitu dengan gradien M, ini terbagi menjadi beberapa persamaan garis singgung sesuai dengan persamaan elipsnya. Untuk persamaan elips dengan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar dari A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat dikali M kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min Q sama dengan M dikalikan X min P plus minus akar dari A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat.
Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min Q sama dengan M dikalikan X min P plus minus akar dari B kuadrat dikali M kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian untuk persamaan garis singgung pada elips jenis kedua yaitu yang melalui titik X1, Y1, ini juga terbagi menjadi beberapa persamaan garis singgung sesuai dengan persamaan elipsnya. Untuk persamaan elips dengan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu X dikali X1 per B kuadrat ditambah Y dikali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu X min P dikali X1 min P per A kuadrat ditambah Y min Q dikali Y1 min Q per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yaitu X min P dikalikan X1 min P per B kuadrat ditambah Y min Q dikalikan Y1 min Q per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan elips dengan rumus AX kuadrat plus BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya yaitu AX1 dikali X ditambah BY1 dikali Y ditambah 1/2 dikali C dikali X plus X1 ditambah 1/2 dikali D dikali Y plus Y1 ditambah E sama dengan 0. Untuk materi yang kelima, di sini ada bagaimana cara melukis elips. Sebelumnya, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bagi sumbu AB ke dalam 4 bagian yang sama panjang, maka diperoleh titik M1, M2, dan M3. Kemudian langkah yang kedua, buatlah lingkaran 2, 2, dan 3 dengan jari-jarinya sebesar 1/4 dari panjang sumbu dengan titik pusat lingkaran yaitu M1, M2, dan M3. Kemudian langkah yang ketiga, di sini diperoleh dari ketiga lingkaran tersebut, maka saling berpotongan di titik C, D, E, dan juga titik F. Langkah yang keempat, kita tarik garis M1C, M1E, dan M3D, M3F yang memotong keliling lingkaran tersebut di titik G, H, I, dan juga J. Langkah yang kelima, garis M2C dan M3D berpotongan di titik N1, sedangkan garis M1E dan M3F berpotongan di titik N2. Kemudian langkah yang terakhir, untuk titik N1 dan titik N2 ini sebagai pusat dari busur lingkaran BH dan juga IJ. Wah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada paham belum mengenai materi irisan kerucut yaitu elips ini? Semoga teman-teman bisa memahami ya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir.
Dan semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.